Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2392 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Lukas pasal 4 ayat 38 sampai ayat 41. Di bawah perikop, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul Mujizat. Amin. Apa arti mujizat? Mujizat artinya kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Itu mujizat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan yang dipakai Tuhan yang luar biasa sekalipun, tidak dapat mengerjakan atau melakukan yang namanya mujizat. Kita tidak bisa. Sebab mujizat itu adalah porsinya Tuhan. Amin. Hanya Tuhan yang bisa melakukan mujizat. Saudara dan saya, kita hanya tahu caranya untuk mendapatkan mujizat. Tapi kita sebagai hamba Tuhan tidak bisa melakukan mujizat. Jadi saudara harus bedakan ini. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan, "Oh, saya bisa melakukan mujizat." Saudara, tadi saya katakan, yang bisa melakukan mujizat siapa? Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau ada yang mengaku bisa melakukan mujizat, jangan-jangan orang itu mengaku dia adalah Tuhan. Sebab dia mengaku dia bisa melakukan mujizat. Yang bisa melakukan mujizat hanya siapa? Hanya Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Bukan hanya kepada mertua Simon Petrus, tapi juga terjadi kepada orang-orang banyak yang datang kepada Yesus membawa orang-orang sakit. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan semuanya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau memberikan kepada kita semua satu pengharapan. Bahwa Tuhan sanggup mengatasi semua sakit penyakit yang saudara alami, yang saudara derita selama ini. Kalau saudara sudah datang kepada dokter,
sudah dokter yang paling terbaik, sudah sampai ke luar negeri, saudara sudah berusaha, berupaya sampai semuanya sudah habis, tetapi saudara tidak kunjung sembuh. Firman Tuhan ini akan menguatkan saudara, memberikan iman kepada saudara, sehingga saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus beriman dan percaya bahwa mujizat Tuhan masih terjadi sampai sekarang ini. Saudara harus mengimani bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala macam sakit penyakit yang mereka derita. Mereka semua mengalami mujizat kesembuhan. Saudara harus beriman, saudara juga mengalami hal yang sama. Saudara mengalami mujizat kesembuhan. Amin. Haleluya. Saudara, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya kita mengalami mujizat dari Tuhan Yesus? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua dapat mengalami mujizat Tuhan dengan melakukan seperti yang terdapat pada firman Tuhan ini. Amin. Saya percaya kalau kita taat, kita mengikuti sesuai dengan firman Tuhan, kita mempraktekkannya dalam kehidupan kita, maka hal yang sama akan terjadi pada kita. Terjadi mujizat yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita semua dapat mengalami mujizat Tuhan. Caranya dengan melakukan seperti firman Tuhan ini sampaikan kepada kita. Yang pertama, datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Perhatikan ayat 38. Kemudian Yesus meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Amin. Artinya saudara, Simon datang kepada Tuhan Yesus dan mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya. Karena apa? Karena ibu mertua Simon sedang sakit keras. Saudara perhatikan juga ayat 40. Ketika matahari terbenam, semua orang apa? Membawa kepada Yesus orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mengalami mujizat, hal yang pertama yang harus saudara lakukan, datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Seperti yang dilakukan Simon Petrus dan orang-orang banyak yang membawa orang-orang sakit itu, mereka semua datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau saudara sakit, saudara harus datang kepada dokter, betul? Untuk dapat obat, supaya saudara sehat, betul? Kalau saudara mau mengalami mujizat, saudara harus datang kepada dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Sang Pembuat mujizat. Kalau saudara tadi saya katakan, saudara mungkin sudah pergi ke dokter yang ahli, dokter sudah yang paling terbaik, saudara sudah pergi berobat sampai ke ujung dunia sekalipun, tapi sampai sekarang saudara tidak mengalami kesembuhan. Saudara dengar ini baik-baik. Mungkin saudara sudah pergi kepada orang-orang yang terbaik, dokter-dokter ahli, tetapi satu hal yang belum saudara lakukan adalah datang kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah menolak orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Selalu tangannya terbuka. Amin. Mungkin saudara sudah sering meninggalkan Tuhan, mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi di saat saudara ada di titik terendah, saudara sadar, saudara mau berbalik kepada Tuhan, tangan Tuhan tetap terbuka buat saudara. Menyambut kedatangan saudara kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup mengatasi semua persoalan, pergumulan, semua sakit penyakit yang saudara sedang alami. Mungkin dokter sudah angkat tangan. Dokter sudah mungkin berserah, sudah pasrah. Mereka padahal sudah
memberi yang paling terbaik. Tetapi saudara tidak mengalami kesembuhan. Saudara, langkah awal untuk mengalami mujizat, datanglah kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya mujizat terjadi kepada saudara yang sedang membutuhkan mujizat hari ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bisa menyembuhkan bermacam-macam penyakit. Semua sakit bisa Tuhan Yesus sembuhkan. Amin. Asalkan saudara mau datang kepada Tuhan. Amin. Saudara, untuk datang kepada Tuhan memang butuh penyangkalan diri. Kita yang tadinya waktu diberkati angku, kita tidak mau cari Tuhan. Tapi setelah segalanya habis, semua usaha upaya saudara juga tidak membuahkan hasil. Saudara, masih ada satu pribadi yang mau menerima saudara apa adanya. Butuh kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Rendahkan hatimu. Datanglah kepada Tuhan. Tadi saya bilang, saudara, Tuhan tidak mungkin menolak orang yang datang kepada Tuhan. Malah ada sukacita yang besar di surga menyambut satu orang berdosa datang kembali kepada Tuhan Yesus. Amin. Ada sukacita besar di surga. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini sakit membuat saudara kehilangan segalanya. Sakit membuat saudara akhirnya sadar dan bertobat. Saudara, saya mau katakan itu adalah satu anugerah. Amin. Karena dengan sakit itu, saudara kembali kepada Tuhan. Amin. Dan saya mau bilang, mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau sembuh, datang ke dokter. Tapi kalau saudara mau mengalami mujizat, datang kepada siapa? Tuhan Yesus. Amin. Maka saudara akan mengalami mujizat yang luar biasa. Haleluya. Bukan hanya saudara disembuhkan, tapi saudara diselamatkan. Itu adalah mujizat besar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang kedua saudara, yang harus kita lakukan, minta pada Tuhan Yesus. Amin. Sudah perhatikan ayat 38. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka apa? Mereka meminta kepada Yesus supaya apa? Supaya Yesus menolong ibu mertua Simon Petrus. Haleluya. Saudara perhatikan, meminta kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di saat saudara susah, saudara minta tolong sama siapa? Sama bos saudara, sama saudara kita yang mungkin lebih diberkati daripada kita. Kita minta tolong sama orang dan sebagainya, saudara. Tapi seringkali kita dikecewakan, betul? Saudara, jangan berharap kepada manusia. Waktu saudara diberkati, mereka masih susah, saudara tolong mereka. Tapi di saat saudara susah, belum tentu orang-orang yang saudara pernah tolong akan menolong saudara waktu saudara susah. Betul? Oke lah, karena sudah terlanjur saudara tolong, dan saat ini saudara susah, orang-orang yang pernah saudara tolong tidak menolong saudara, apa yang harus saudara lakukan? Minta tolong sama Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, minta kepada Tuhan Yesus di sini bisa berarti berdoa. Amin. Mungkin sudah lama saudara tidak berdoa, dan Tuhan izinkan saudara mengalami sakit. Akhirnya apa? Saudara bisa berdoa sendiri. Dulu saudara, kalau saudara ada persoalan, saudara minta Pak Pendeta tolong doakan saya. Majelis tolong doakan saya. Tapi di saat saudara mengalami kesusahan, yang tadinya saudara minta-minta doa, sekarang saudara sudah bisa berdoa sendiri. Amin. Bukankah itu mujizat? Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, minta di sini berarti kita harus berdoa. Minta kepada Tuhan melalui doa. Minta di sini juga saudara butuh kerendahan hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sudah malu sama Tuhan. Saudara mungkin waktu saudara diberkati, saudara tidak mau dengar nasihat hamba Tuhan, firman Tuhan.
Dan saudara merasa karena punya segalanya jadi sombong, saudara. Dan di saat saudara susah, saudara minta kepada Tuhan, itu butuh kerendahan hati. Rendahkan hatimu. Maka Tuhan yang dari tempat maha tinggi itu akan turun, mendengar doa saudara, dan menjawab semua apa yang saudara minta. Amin. Minta berarti kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri untuk memohon belas kasihan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara berdoa, enggak usah gengsi. Kalau menangis, ya menangislah. Karena di saat kita datang kepada Tuhan, kita memohon belas kasihan, jangan malu, saudara. Kalaupun air mata kita menetes, Tuhan menampung air mata kita dalam kirbatnya. Amin. Haleluya. Tuhan perhitungkan semua tetesan air matamu. Jadi di saat saudara datang kepada Tuhan, mintalah sungguh-sungguh. Jangan malu meneteskan air mata. Tuhan perhitungkan semuanya itu. Amin. Minta di sini tanda berserah penuh kepada Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan itu artinya kita sudah tidak berdaya. Kita sudah tidak mampu. Dengan segala usaha upaya kita, hasilnya nihil. Dan kita sekarang minta kepada Tuhan, berserah diri penuh kepada Tuhan. Dan saudara akan melihat pertolongan Tuhan. Amin. Di saat kita berserah penuh, kita minta tolong kepada Tuhan, Tuhan turun tangan. Minta di sini juga bisa berarti berharap kepada Tuhan. Amin. Berharap kepada pertolongan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, minta tolong pada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan tolong. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita minta tolong sama Tuhan, saudara tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan pasti turun tangan untuk menolong kepada saudara yang berseru minta pertolongan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara minta tolong, maka saudara akan melihat Tuhan turun tangan mengatasi semua ketidakmampuan saudara. Itulah mujizat. Haleluya. Yang ketiga, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Izinkan Tuhan Yesus bekerja. Amin. Perhatikan ayat 39. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu apa? Menghardik demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Sudah perhatikan, cara Tuhan bekerja, Tuhan menghardik. Menghardik ini artinya dengan suara keras. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita mendoakan orang yang sakit biasa, sakit medis, dan sakit yang dirasuki roh jahat. Beda penanganannya. Mungkin kalau dia cuma sakit medis, Tuhan Yesus hanya meletakkan tangan. Seperti di ayat 40. Perhatikan. Di ayat 40, ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan apa? Menyembuhkan mereka. Jadi ada cara Tuhan dalam menangani sakit. Tuhan menghardik dan meletakkan tangannya pada orang sakit dan sama-sama mengalami mujizat. Amin. Saudara, kenapa Tuhan bersuara keras? Karena bisa saja sakit itu datang daripada kuasa-kuasa kegelapan. Makanya butuh hardikan, butuh suara keras untuk mengusir. Jangan sampai kita usir setan dalam nama Yesus, keluar kau setan. Iya kan? Jadi harus suara dengan keras, tegas, penuh penekanan. Dalam nama Yesus, keluar kau setan. Nah, kira-kira seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan sakit itu bisa berbagai macam. Sakit karena medis dan sakit dari kuasa-kuasa kegelapan. Jadi ada dua cara di sini kita melihat. Cara Tuhan menghardik dan meletakkan tangannya pada orang sakit. Dan mereka semua mengalami mujizat kesembuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Amin. Kalau sakit yang kita alami itu datang karena dosa-dosa kita, izinkan Tuhan dengan cara Tuhan yang keras menghardik
segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali. Di ayatnya yang ke-39. Di saat ibu mertua Simon Petrus mengalami mujizat, apa yang dia lakukan? Perhatikan. Perempuan itu segera bangun dan apa? Dan melayani mereka. Melayani Yesus. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara sudah mengalami yang namanya mujizat dari Tuhan, saudara mengalami hal-hal supernatural yang luar biasa. Di saat saudara sudah mulai kehilangan pengharapan, tetapi tiba-tiba ada pertolongan Tuhan yang hebat, dahsyat, luar biasa terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara mengalami mujizat-mujizat yang datang dari Tuhan Yesus. Saudara yang harusnya mati, tetapi Tuhan melakukan mujizat sampai saudara sembuh, saudara umur panjang. Saudara dengar ini baik-baik. Saudara harus melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Sebagai ungkapan terima kasih kita, walaupun memang sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan itu masih belum bisa membayar mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tapi setidaknya dalam wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar. Kita semua dapat mengalami mujizat dengan melakukan seperti terdapat pada firman Tuhan ini. Yang pertama, datang kepada Tuhan Yesus. Apapun segala sakit penyakit saudara, kalau saudara datang kepada Tuhan Yesus, saudara pasti mengalami mujizat. Amin. Yang kedua, saudara, minta tolong kepada Tuhan Yesus. Di saat saudara minta tolong, Tuhan pasti turun tangan menolong saudara. Yang ketiga, izinkan Tuhan bekerja dalam hidup. Menghardik semua kuasa-kuasa kegelapan yang ada dalam tubuh. Mungkin saudara sakit karena saudara mungkin punya pegangan magic terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Izinkan Tuhan dengan keras dan tegas mengusir semua roh-roh jahat yang ada dalam tubuhmu. Amin. Dan meletakkan tangannya, bisa saja jamahan Tuhan dengan lembut terjadi kepada kita. Amin. Izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengalami hal-hal yang keras dalam hidup kita karena kita mungkin masih keras hati. Lembutkan hatimu. Maka saudara akan melihat jamahan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Dan kami imani aminkan mujizat itu terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Hamba berdoa untuk semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Baik dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan Yesus, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.